Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Vivina Maulina. Pada pertemuan ini akan membahas bab yang berjudul Perilaku Taat, Kompetisi dalam Kebaikan dan Etos Kerja. Langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama yaitu pentingnya taat kepada aturan. Taat memiliki arti tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, pemerintah dan sebagainya. Tidak berlaku curang atau setia. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi, pemimpin atau yang lainnya. Di sekolah, di rumah, atau di lingkungan masyarakat terdapat aturan. Di mana saja kita berada, pasti ada aturan. Aturan dibuat agar terjadi ketertiban dan ketentraman. Oleh karena itu, wajib hukumnya kita menaati aturan yang berlaku. Aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu terdapat pada Al-Qur'an. Sementara di bawahnya ada aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW yang disebut sunnah atau hadis. Di bawahnya lagi ada aturan yang dibuat oleh pemimpin, baik pemimpin pemerintah, negara, daerah, maupun pemimpin yang lain termasuk pemimpin keluarga. Peranan pemimpin sangatlah penting. Sebuah institusi dari yang terkecil atau keluarga sampai yang terbesar adalah negara. Tidak akan tercapai kestabilan tanpa adanya seseorang pemimpin. Tanda adanya seorang pemimpin dalam sebuah negara, tentulah negara tersebut akan menjadi lemah dan mudah terombang-ambing oleh kekuatan luar. Oleh karena itu, Islam memerintahkan umatnya untuk taat kepada pemimpin dengan ketaatan rakyat kepada pemimpin yang tidak bermaksiat. Akan terciptalah keamanan dan ketertiban serta kemakmuran. Hal tersebut sesuai dengan Quran Surat An-Nisa, surat keempat ayat 59, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Selanjutnya yaitu kompetisi dalam kebaikan. Hidup adalah kompetisi untuk menjadi yang terbaik dan juga untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Namun sayang, banyak orang yang terjebak pada kompetisi yang hanya memperuntukkan hawa nafsu duniawi dan jauh dari suasana rohani. Kompetisi yang hanya memperuntukkan hawa nafsu, contohnya kompetisi mengumpulkan harta kekayaan atau memperebutkan jabatan dan kedudukan. Semuanya tak fata morgana, indah menggoda, tapi sesungguhnya tiada. Bahkan tak jarang dalam kompetisi diiringi suudon, buruk sangka, bahkan bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih merugi lagi jika rasa iri dan ria ikut bermain dalam kompetisi tersebut. Lalu, bagaimanakah selayaknya kompetisi bagi orang-orang yang beriman? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penghargaan bahkan penekanan kepada orang-orang yang beriman untuk berkompetisi dalam kebaikan sebagaimana dalam Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 48 yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah Subhanahu wa taala hendak menguji kamu terhadap karunia-Nya yang telah diberikan kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Pada Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 48, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa setiap kaum diberikan aturan atau syariat. Syariat setiap kaum berbeda-beda sesuai dengan waktu dan keadaan hidupnya. Meskipun mereka berbeda-beda,
Yang terpenting adalah semuanya beribadah dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan menurunkan syariat kepadanya untuk memberi petunjuk kepada manusia agar berjalan pada jalan atau arah yang benar dan lurus. Akan tetapi, sebagian dari ajaran-ajaran mereka disembunyikan atau diselewengkan. Sebagai ganti ajaran para nabi, manusia membuat ajaran sendiri yang bersifat urofat atau tahayul. Surat Al-Maidah, surat kelima, ayat 48 ini membicarakan bahwa Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan pembenar kitab-kitab sebelumnya, juga sebagai penjaga kitab-kitab tersebut. Dengan menekankan terhadap dasar-dasar ajaran para nabi terdahulu, Al-Quran sepenuhnya memelihara keaslian ajaran itu dan menyempurnakannya. Akhir ayat ini juga menyatakan perbedaan syariat tersebut seperti layaknya perbedaan manusia dalam penciptaannya, bersuku-suku, dan berbangsa. Semua perbedaan itu adalah rahmat dan untuk saling mengenal. Ayat ini mendorong pengembangan berbagai macam kemampuan yang dimiliki oleh manusia dan bukan menjadi ajang perdebatan. Semua orang dengan potensi dan kadar kemampuan masing-masing harus berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat dan memantau perbuatan manusia dan baginya tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Mengapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Ada beberapa alasan mengapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Antara lain yaitu sebagai berikut ini. Yang pertama, bahwa melakukan kebaikan tidak bisa ditunda-tunda dan harus segera dikerjakan. Kesempatan hidup sangat terbatas. Begitu juga kesempatan berbuat baik belum tentu setiap saat kita dapatkan. Kematian bisa datang secara tiba-tiba tanpa diketahui sebabnya. Oleh karena itu, ketika ada kesempatan untuk berbuat baik, jangan ditunda-tunda lagi, tetapi segera dikerjakan. Yang kedua, untuk berbuat baik hendaknya saling memotivasi dan saling tolong-menolong. Oleh karena itu, kita perlunya berkolaborasi atau bekerja sama. Lingkungan yang baik adalah lingkungan yang membuat kita terdorong untuk berbuat baik. Tidak sedikit seseorang yang tadinya baik menjadi rusak karena lingkungan. Lingkungan yang saling mendukung kebaikan akan tercipta kebiasaan berbuat baik secara istiqomah atau konsisten. Yang ketiga, bahwa kesiagapan melakukan kebaikan harus didukung dengan kesungguhan. Yang selanjutnya yaitu etos kerja. Sudah menjadi kewajiban manusia untuk berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan dalam kehidupannya. Seorang muslim haruslah menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat, tidak semata-mata hanya berorientasi pada kehidupan akhirat saja, melainkan juga harus memikirkan kepentingan kehidupannya di dunia. Untuk menyeimbangkan antara kehidupan di dunia dan di akhirat, wajiblah seorang muslim untuk bekerja dalam berbagai bidang. Seseorang yang bekerja layak untuk mendapatkan predikat yang terpuji seperti potensial, aktif, dinamis, produktif, atau profesional karena prestasi kerjanya. Karena itu, agar manusia benar-benar hidup, ia memerlukan ruh atau spirit. Oleh karena itulah, Al-Quran diturunkan sebagai spirit hidup, sekaligus sebagai nur atau cahaya yang tak kunjung padam agar aktivitas hidup manusia tidak tersesat. Dalam Al-Quran maupun hadis ditemukan banyak literatur yang memerintahkan seseorang muslim untuk bekerja dalam rangka memenuhi dan melengkapi kebutuhan duniawi. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya untuk bekerja termaktub dalam Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 105. Quran surat At-Taubah ayat 9 Surat 9 ayat 105 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk semangat dalam melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Allah Subhanahu wa taala akan melihat dan menilai amal-amal tersebut. Pada akhirnya seluruh manusia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amal perbuatannya masing-masing. Mereka yang berbuat baik akan diberi pahala atas perbuatannya itu. Mereka yang berbuat jahat akan diberi siksaan atas perbuatan yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Sebutan lain dari ganjaran adalah imbalan atau upah atau compensation. Imbalan dalam konsep Islam menekankan pada dua aspek, yaitu dunia dan akhirat. Quran Surat At-Taubah ayat 105 juga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bekerja dan Allah Subhanahu wa taala
pasti membalas semua yang kita kerjakan. Hal yang perlu diperhatikan dalam ayat ini adalah penegasan Allah Subhanahu wa taala bahwa motivasi atau nilai bekerja itu harus benar. Sekian pada pertemuan hari ini, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.